Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini ingin mempresentasikan materi external memory untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mata kuliah pengantar organisasi komputer. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Nama saya Dimas Ferry Nugroho dengan NIM 411201032. Dan teman saya Nama saya Aldiansa Fajril dengan NIM 411201027 dan teman saya. Nama saya Nahda Luhiana dengan NIM 411212068. External memory. External memory merupakan penyimpanan yang berupa perangkat keras atau hardware. Penyimpanan tersebut dapat menyimpan data yang bisa disimpan secara permanen sehingga tidak hilang pada saat komputer dimatikan. Biasanya perangkat tersebut bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada jenis-jenis memori eksternal. Memori eksternal berdasarkan akses data. Yang pertama ada DASD atau Direct Access Storage Device, di mana DASD tersebut memiliki akses langsung terhadap data. Contohnya ada magnetic, perangkatnya seperti floppy disk dan hard disk. Yang kedua removable hard disk, perangkatnya ada zip disk dan flash disk. Dan kemudian ada optical disk. Yang kedua SASD, yaitu sequential access storage device, di mana dia memiliki akses secara tidak langsung atau berurutan. Contoh device-nya yaitu pita magnetik. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, jenis-jenis memori eksternal berdasarkan karakteristik bahan. 1. Punch card merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Yang kedua, optical disk yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti resin atau polycarbon dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Yang ketiga, magnetic disk yang merupakan disk terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Yang keempat, magnetic tape. Magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita. Selanjutnya, karakteristik eksternal memori. Yang pertama, berdasarkan memori. Yang kedua, berdasarkan kinerja memori. Yang ketiga, berdasarkan tipe fisik memori. Yang keempat, berdasarkan karakteristik fisik. Selanjutnya, karakteristik eksternal memori berdasarkan memori. 1. Unit of transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Untuk memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari Word atau dikenal sebagai blok. Yang kedua, addressable unit. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word hubungan antara panjang suatu alamat A dengan jumlah addressable unit yang adalah 2A sama dengan N. Yang ketiga, word. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi, kecuali Sirey 1 dan Fax. Sirey 1 memiliki panjang word 64 bit, memakai representasi integer 24 bit, sedangkan Fax memiliki panjang instruksi yang beragam. Ukuran word-nya adalah 32 bit. Yang keempat, metode akses memori. Sequential access, direct access, random access, associative access. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, karakteristik eksternal memori berdasarkan kinerja memori. Yang pertama ada access time. Auto access adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua ada transfer rate. Rasio pemindahan adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau transfer dari unit memori. Yang terakhir cycle time.
Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara deskriptif. Selanjutnya, karakteristik eksternal memori berdasarkan tipe fisik memori. Yang pertama, memori semikonduktor. Memori yang menggunakan teknologi LSI atau FLSI, Very Large Scale Integration. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal seperti RAM. Yang kedua, memori permukaan magnetik. Memori ini banyak digunakan memori eksternal, yaitu disk atau pita magnetik. Yang terakhir, karakteristik eksternal memori berdasarkan karakteristik fisik. Yang pertama, volatile. Pada memori volatile, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Lalu, non-volatile. Pada memori non-volatile, jika sekali informasi direkam, maka akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Yang terakhir, erasable, non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan akan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatile adalah ROM. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 2 yang menjelaskan eksternal memori. Jika ada kesalahan kata maupun materi yang kurang tepat, mohon dapat dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.